Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi masalah pada bagian keranjang. Jadi di sini ketika melakukan sebuah transaksi penjualan, keranjangnya ini kalau kita kembalikan, dia akan masih tersimpan di tabel detail penjualan. Kemudian kalau kita ganti pelanggannya, dia akan masih tampil. Dia akan masih tampil selagi dia belum dibayar. Kemudian kalau saya buka login sebagai user yang lain, ini admin, dan yang ini login sebagai kasir, dia juga sama dalam artian keranjangnya. Jadi keranjangnya itu ibaratnya dipakai oleh banyak user sekaligus. Jadi kalau ini dibuat transaksi secara bersamaan, baik itu kasir, admin, atau user yang lainnya, itu nanti akan membuat sistemnya itu ngebug. Ya umumnya ini adalah aplikasi single user. Nah sekarang kita akan coba mengatasi masalah ini. Jadi intinya adalah bahwasanya daftar keranjang ini seharusnya tidak langsung masuk ke menu tabel detail penjualan. Artinya yang detail sini itu ketika udah fix dibeli. Jadi kita buat namanya menu temporary. Jadi temporary itu gampangnya adalah kayak keranjang belanja. Kita misalkan kalau kita di Shopee online itu di keranjang ini, kalau kita tambah barangnya berapa gitu, ini belum mengurangi stok aslinya. Kemudian kalau kita check out baru ngurangin stok aslinya. Jadi kita buat seperti ini, kurang lebih nanti ketika dia diklik tambah keranjang, dia akan input ke temporinya. Kemudian ketika diklik bayar, tempori akan dipindahkan ke tabel detail penjualan. Kemudian dia akan mengurangi sesuai dengan stok yang di produknya. Atau nanti kalau stoknya itu tidak mencukupi, tidak akan bisa menyimpan. Langsung saja, pertama kita buat tabel detail temporary seperti ini. Isinya seperti ini, dari ID produk, jumlah ID pelanggan, ID user. Nah di sini kenapa kok nggak ada kode penjualan? Jadi di detail penjualan itu kan ada namanya kode penjualan. Ini dia nyambung ke penjualan ya. Tapi kalau temporary enggak. Temporary ini dia nyambung ke ID user sama ID pelanggan, yang mana artinya adalah ketika seorang admin atau kasir itu melakukan input tambah keranjang, dia akan mengarah ini siapa yang input, yaitu si yang login. Terus ini buat siapa? Buat yang pelanggannya. Jadi nanti kalau dibuat seperti ini, keranjangnya akan dipisah berdasarkan ID pelanggan sama ID usernya. Langsung saja ini. Kemudian kita coba masuk ke codingannya. Oh ya, ini saya hapus dulu keranjangnya. Nah, kita masuk ke penjualan indeks di bagian sini. Bukan transaksi ya. Nah, ini. Kemudian pada bagian tambah keranjang. Nah, di sini kan kita masuk ke function, ini kan function penjualan. Kontrol penjualan ke function tambah keranjang. Kita buka function tambah keranjang. Berarti di penjualan ini terus tambah keranjang. Nah, ini kita modif lagi. Nah, sekarang kita ulang dari awal. Artinya ini nggak usah kita hapus, tapi kita buat function baru aja. Public function add temp ini. Contoh salah. Kemudian di bagian ini kita copy nama functionnya ke sini. Jadi nanti kita nggak menjalankan function ini lagi. Tapi ini kita nggak kita hapus. Terus ini, nah
Ketika dia menyimpan ke tabel detail, berarti yang disimpan itu ada ini. Pertama ada ID produk, jumlah, ID pelanggan, ID user. Kita cek di sini yang di sebelumnya ya. Sebelumnya itu udah ada namanya ini. Nah, ini ada pelanggan. Berarti ini kita ganti jadi ID pelanggan. Kemudian ini value-nya ID pelanggan. Dia diambil dari sini. Nah, ini ID pelanggan ini, terus ini. Nah, ini ya. Nanti ini. Oh, maaf. Mending kita buat baru tapi di hidden. Ini kan buat nampilin ini ya, nama di sini ya. Nah, ini. Berarti kita buat di bawahnya form ini. Pakai input tipe hidden. Jadi nggak kita perlihatkan. Input tipe hidden. Kemudian name-nya itu berarti ID pelanggan. Kemudian apa itu namanya, value itu berarti ID pelanggan, echo php as ID pelanggan, seperti ini. Kita ulangi lagi. Tadi yang diinputkan ada ID produk, diambil dari sini ID produk. Kemudian jumlah ini, oke. Kemudian ID pelanggan ini. Kemudian ID user itu didapat dari session ya. Session kan di sini kan pas login kita buat session ID user. Nah, ini kita ambil lagi nanti buat nyimpan ke database ini. Berarti udah fix apa yang sudah diinputkan. Sekarang kita masuk ke function add ini. Kurang lebih sama seperti codingannya yang bagian ini. Pertama kan kita cek dulu stoknya ya. Stoknya itu apakah dia sudah cukup untuk dibeli. Berarti kita masuk ke ini. Mana nih stok itu yang, nah ini stok lama ini. Kita buat baru aja kayak gini. Dan ini tampilkan dari tabel produk berdasarkan ID-nya. Yang mana ini dari inputan ini, ID produk ini. Terus buat variabel stok lama, kemudian ambil data hanya pada tabel stok. Kemudian kita buat cek. Jadi sama seperti ini perintahnya, berarti ini mungkin berbeda ini ya, yang di keranjang ya, kurang lebih sama itunya. Jadi jika stoknya, berarti logikanya adalah ketika stoknya itu kurang dari, sekarang kita balik ke kurang dari jumlah, maka dia akan menampilkan perintah seperti ini. Dan dipilih tidak mencukupi. Terus dia akan pindah ke halaman yang sama ini. Oke. Atau ini sebenarnya taruh di paling bawah bisa sih. Oh iya, taruh paling bawah aja lah nanti. Terus else jika tidak, berarti kan stoknya ada. Stoknya ada toh. Kemudian kita cek apakah produk itu sudah dipilih. Nah, caranya seperti ini. Berarti yang di sini kan untuk ngecek variabel buat ngecek. Kemudian satu lagi yang ini, cek ini buat mencari tahu di temporary itu ada enggak. Nah, ini berarti ini ke temporary, kemudian ID produk, oke. Nah, berarti ini sesuai dengan yang login, berarti ID user. Siapa petugasnya? Berarti yang ini di session. Dan user data. Terus ini ID
user seperti ini. Terus ini buat pelanggan siapa? Ini ID pelanggan. Terus yang ini copy dari sini, dari inputannya yang diinputkan. Berarti ini ID pelanggan. Terus cek. Lalu terus jika tidak, else if, apakah pakai ini aja. Apakah cek itu tidak sama dengan kosong, berarti ada. Kalau ada berarti produk sudah masuk ke temporary. Atau ini langsung aja ya, kita taruh sini biar nanti nggak usah manggil di paling bawah. Jadi ini buat langsung mindahin halaman. Langsung mindahin halaman yang keranjang di sini. Terus berarti kalau jumlahnya udah ada, kemudian sudah belum dimasukkan, berarti boleh langsung menyimpan ke database. Berarti else. Nah, ini bagian nyimpan ke database-nya. Berarti yang bagian bentar. Kita copy dari sini aja, kurang lebih sama yang di itu. Insert ini. Ini datanya, data yang disimpan apa saja. Kita copy di sini. Ini nggak dikasih, nggak di ID pelanggan. Terus ID user. Ini session, terus ini user data, kemudian ini ID user. Nah, kenapa kok subtotal ini saya nggak pakai? Karena untuk subtotal ini kita bisa ngambil dari jumlah yang dibeli terus dikali harga produknya. Nah, kenapa kok yang detail aslinya dipakai? Karena kalau yang ini ya, ini kan pakai subtotal ya. Karena jaga nih kalau nanti ini nggak dibuat seperti di kolom, ketika ada pembaruan produk dia tetap memakai ini subtotal yang sekarang. Karena untuk harga kan up to date. Artinya sebenarnya itu adalah detail ini adalah harga yang sudah dibeli oleh klien, sedangkan temporary itu belum, artinya dikalikan sama harga yang sekarang. Kita cek lagi 1, 2, 3, 4 bener. Kemudian ini temporary-nya ada 4, oke. Ini 4 tidak benar. Kemudian outnya berarti yang ini. Terus ini paste di sini ke keranjang. Terus perintah ini kan data apa saja, perintah data apa saja yang diinputkan. Terus yang ini yang bagian perintah untuk inputnya. Oke, seperti ini. Saya salah. Terus saya taruh sini ya. Oke, taruh sini. Ini temporary. Terus pindah ke halaman. Bagusnya ini di ini ya, di paling bawah. Jadi kalau ini di kan kalau perintah yang ini pasti akan dijalankan dari ketiga ketiga else if-nya ini. Berarti ini boleh kita hapus. Dia apa tadi? Kita hapus. Terus kita jalankan di bawahnya perintah if. Ini nanti kalau ini dijalankan, terus dia akan pindah ke sini. Nah, sekarang kita akan coba dulu. Dua, bisa nggak? Oke, nggak bisa. Kemudian 1. Nah, kita cek.
Di sini di temporary ada nggak? Oke, ada kan? Dua ini adalah ID pelanggannya. Di pelanggannya sini ini. Kemudian 3 ini adalah yang login. Nah, ini admin ini. Kemudian kalau kita input lagi harusnya nggak bisa karena udah ada produknya. Loh, bisa? Tapi masih ada yang salah. Ini kan sama. Berarti ID produk, ID pelanggan. Kita coba lagi. Oke, masih bisa. Kita hapus. Berarti ada salah yang bagian ini ya, bagian ceknya ini ya. Jadi cek jika tidak sama dengan 0 artinya, atau yang ini. Kita fardam dulu aja, fardam. Hasilnya seperti apa? Harusnya itu kalau dia itu ada isinya atau kita cek dulu ya biar lebih jelas. Tuh, array 0. Saya buat ini lagi 1, array 0 harusnya itu enggak 0 ya. Berarti ada yang salah sama pencarian di sini. Ini ID produk. Oke. ID produk, ID pelanggan. Oke. Apa ini tipe ini ya? Kayaknya tipe di sini. ID pelanggan. Kan bener tipe di sini ID pelanggan. Jadi ini kan name itu menampung di input postnya di sini. Nah, ini. Tipe di sini. Kalau kita ulangi lagi. Nah, ini akan ada toh? Ada. Kalau ada berarti dia tidak kosong, tidak nul. Nanti dia akan nurunin ini. Kita hapus fardamnya. Harusnya nanti nggak bisa. Nah, produk sudah dipilih, nggak bisa. Nah, sekarang kita tampilkan temporary ini ke daftar produk yang sudah dipilih di sini. Nah, caranya kita masuk ke ini ya, kan view yang menampilkan ini, menampilkan transaksi, berarti function transaksi yang di bagian sini. Nah, ini perlu kita ubah, atau kita tambahin. Kalau yang detail ini kan yang buat nampilin itu. Nah, sekarang detail ini nggak kita pakai lagi namanya variable temporary. Nah, temp ini kita buat di bawahnya detail ini, kemudian dia ngambil data dari seperti ini, database kurang lebih begini. Berarti ini temp A, dan perlu kita joinkan ke tabel produk biar nanti dia bisa tampil nama, kode barang, jumlah harga. Produk, kemudian sama ya ini where-nya. Nah, where-nya ini sesuai yang tadi, ID user, yang login di session. This session user data. Kemudian ini ID user, terus ID pelanggan. Di pelanggannya dia ngambil dari sini. Nah, perlu kalian ingat atau kalian lupa, jadi ID pelanggan yang di sini ini kan dapat dari sini. Nah, terus yang di sini itu dapat dari sini, 2 ini. Jadi transaksi ini sebagai fungsinya, 2 ini sebagai isi dari parameter fungsinya ini. Oke, 2 ini terus ditampung ke dalam variabel namanya temp. Seperti ini, temporary. Kemudian kita masuk ke view-nya penjualan transaksi yang di sini, ke tabelnya ini kita ganti jadi temp. Nah, di sini untuk harga kan dia ngambil dari ini ya, dari
bener ya ini. Cuman untuk subtotalnya boleh kita langsung refresh, bisa nggak? Oh iya, aksinya ini. Kalau kita tambah lagi yang apa ya, misalnya Segovia ini 2 bisa. Terus yang ini dia error di bagian ini, ngapusnya. Ini kan hapusnya nanti berarti pakai ID, bisa pakai ID temp ya. Sebenarnya bisa kita pakai hapus pakai tiga data yang dikirimkan, ID produk, ID user, ID pelanggan. Cuman nanti kelamaan. Jadi lebih enak pakai ID temp. Ini kita hapus. Oke, seperti ini. Ini jumlahnya 2. Ini 1. Nah, sekarang kita akan coba buat langsung kayak notif bahwasannya ketika keranjangnya ini, kan kalau di Shopee itu kalau kita belanja, misalkan di sini keranjangnya itu ada 4, tiba-tiba stoknya di aslinya itu jadi 1 ataupun hilang, nanti ini nggak bisa di check out atau disuruh menghapus. Nah, untuk caranya mungkin kita buat notifikasi di bagian ini ya. Jadi kita kasih if. Jadi ini kan ada jumlah ini kan dia dari jumlahnya si ini sini. Ada lagi kan ini kan nyambung ke produk ya, berarti kita bisa ngasih if antar gabungan 2 tabel tem sama produk, yaitu jumlah sama stoknya. Jika jumlahnya itu melebihi stok, maka dia tidak bisa nge-check out. Kita kasih di mana ya berarti? Contohnya saya bingung desainnya ini. Oh, ini aja. Bagian jumlah ini aja. Ini jumlah. Jumlah ini kita kasih semacam if. Dia ada gini. If PHP dulu. If jika row jumlah berarti ini yang dari tabel tempori yang mau akan dibeli, jika dia itu melebihi berarti nggak bisa, melebihi dari row dan stok, maka dia akan memasukkan perintah stok tidak mencukupi. Seperti ini. Ini belum ya. Nah, sekarang kita coba apa namanya? Ini kan Segovia ini kan ada 7 stok. Kalau kita ubah jadi 1 manual di bagian produk sini. Katakanlah ini kayak udah dibelilah jadi 1 barang. Kita simpan, kita refresh. Oke, nggak tampil. Stoknya 1. Harusnya dia tampil di sini. Oh iya, masya Allah, ini kurang eco. Stok tidak mencukupi. Nah, biar lebih bagus kita kasih ini apa namanya alert. Aset, kemudian snit. Terus kita cari bagiannya si apa itu bits. Nah, bits ini. Kita pakai yang danger. Ini kemudian kita copy ini span ini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Ini karena ini kelasnya pakai petik 2 biar beda, ini kita ganti jadi petik 1 biar nggak tumpuk. Kita ganti stok tidak mencukupi seperti ini. Oh, ini yang lama tadi. Nah, ini seperti ini, stok tidak mencukupi. Nanti dia disuruh hapus. Oh iya, ini dulu kan ada tombol bayar ya ketika tambah keranjang ya. Ini karena di sini kita mengganti ini temp. Nah, sekarang kita samakan kondisinya. Artinya ketika apa namanya itu bener, ini kalau dia temp 0 otomatis
dia nggak akan tampil tombol bayarnya. Tapi kita buat kondisi baru lagi ketika nanti apa namanya ada salah satu keranjang yang melebihi stok, nanti tampil pembelian apa ya notifnya namanya. Eh, ini sih paling gampang, nggak ambil tombolnya aja lah. Berarti logikanya adalah kita ngasih tahu di bawah ini bahwasanya ada semacam kondisi di mana perintah jumlah stok ini melebihi yang dibeli melebihi stok. Kita kasih ini aja, variabel aja. Variabel namanya apa ya? Misalnya cek sama dengan 1. Terus di sini ada tak kasih cek sama dengan 0. Artinya cek 0 ini berarti oke lah. Kemudian ketika dia masuk ke kondisi ini, ceknya ini nanti jadi 1. Berarti ini jika dia itu if temp itu tidak 0 atau ada keranjangnya, dan berarti dan itu kalau nggak salah ini, dan s ceknya itu sama dengan 0 seperti ini, maka dia bisa ngeklik tombol bayar. Oh ya, ini kurang tutup seperti ini. Harusnya ini nggak tampil harusnya. Apa or ya? N tuh gimana ya? Oh iya, terus N kayak gini. Kalau saya hapus ini, sebentar. Oh iya, ini kan hapusnya kan belum dibuat, banyak error. Kita langsung buat aja untuk hapusnya. Gampang sih, penjualan hapus temp. Kita buat mesin yang baru aja, yang lama tetap masih ada. Kita cari yang hapus. Nah, ini hapus temp. Hapusnya lebih enak ya daripada yang keranjang karena tidak menambah stok yang lama. Berarti kan dia cuma ini tok, kayak gini tok. Udah, kita ganti ID temp. Ini ID temp, ini temp, terus yang ini udah ini. Kita coba langsung hapus. Oke, harusnya ini ada keranjangnya. Berarti ada yang salah di bagian ini ya. Jika ceknya itu sama dengan not null. Oh, ini sama dengannya 2 kali. Kayak gini. Kita cek. Oke, bisa ada tombol bayarnya ya. Coba sekarang kita masuk ke ini. Yang Segovia ini tadi tak ganti stoknya jadi 10. Oke, kemudian kita coba ini, kita beli 12 nggak bisa harusnya. Kemudian kita beli 7. Kemudian kita ganti stoknya jadi 5 di bawah 7. Harusnya nanti di sini nggak bisa dibeli. Nah, seperti ini. Dihapus dulu baru tampil bayar. Oke, saja selanjutnya nanti kita bahas klik bayar, yang mana nanti akan memindahkan dari tabel tempori di sini, ini dia akan pindah ke bagian detail penjualan, kemudian akan mengurangi stok.